Kita ke informasi lain ini terkait dengan kebakaran lahan yang belum mampu diatasi oleh pemerintah meski sudah berlangsung lama. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, ada 1 hektar hutan belukar terbakar dan nyaris menjalar ke permukiman warga dan juga gedung sekolah. Sementara itu, tim Manggala Agni Sumatera Selatan juga kesulitan memadamkan api yang menghanguskan Taman Suaka Marga Satwa karena tidak ada akses jalan untuk masuk. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Kolonel Berlian, Kecamatan Sukarami, Palembang, sempat kaget dengan kebakaran yang menghanguskan lahan kosong dekat permukiman mereka. Belum sempat keheranan terjawab, api dengan cepat berkobar menghanguskan hutan belukar. Warga hanya bisa terdiam karena tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kobaran api yang terus membesar. Apalagi mobil pemadam kebakaran juga belum datang. Mereka hanya berupaya melokalisir api agar tidak menyambar rumah penduduk dan gedung SMP Negeri 40 Palembang yang tak jauh dari lokasi belukar yang terbakar. Api upaya untuk madam nggak, Pak? Saya ngerti, karena lahan itu kosong juga, Pak. Dekati itu, jadi dekati penduduk sini yang berupaya untuk madamnya. Beruntung tidak ada rumah maupun bangunan lain yang terbakar, namun 1 hektar lahan sudah rata dengan tanah. Sementara itu, petugas Manggala Agni berupaya memadamkan api yang membakar 6 lokasi di kawasan Taman Suaka Marga Satwa di Sumatera Selatan. Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga berupaya meminimalisir api yang terus muncul di lahan gambut. Namun upaya mereka tidak mudah, karena belum ada akses jalan menuju lokasi yang terbakar. Akibatnya mereka harus berjalan kaki hingga 3 jam sambil memanggul alat pemadam kebakaran menuju titik api. Bahkan begitu tiba di lokasi kebakaran, petugas kesulitan menemukan sumber air akibat kemarau panjang dan hujan masih belum turun di wilayah ini. Menurut catatan BKSDA Sumatera Selatan, hingga kini sudah lebih dari 300 hektar lahan konservasi di dalam Taman Suaka Marga Satwa yang terbakar. Tim darat Manggala Agni hanya mampu memadamkan sekitar 250 hektar saja, karena sulitnya akses menuju lokasi. Selebihnya padam sendiri karena sudah habis terbakar. Ajmal Rokian dan Januar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, aparat Polsek Pagar Alam Selatan dibantu aparat Polres Kota Pagar Alam mereka ulang kasus pembunuhan di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan ternyata melibatkan 2 orang sahabat karib. Saya ulang kasus perkelahian yang berujung pembunuhan dilakukan oleh tersangka Ferry Setiawan. Ferry diduga telah membunuh karibnya sendiri, Reza Hamdani. Kasus pembunuhan itu terjadi di Simpang Asam, Kelurahan Desemah, Serasan pada 10 Oktober 2014 silam. Dalam reka ulang diperagakan sebelum berkelahi, Ferry Setiawan dan Reza Hamdani bertemu di depan gerai penjualan HP dan di gang belakang loket bus. Dalam gang ini Reza Hamdani mengajak Ferry Setiawan merampok, namun ditolak Ferry. Penolakan Ferry kemudian berujung pada keributan hingga perkelahian. Saat perkelahian inilah Ferry kemudian menusuk Reza Hamdani hingga tewas. Setelah membunuh, Ferry pun melarikan diri, namun esok harinya bisa diringkus polisi. Ya, sementara itu saudara, setelah diselidiki aparat Polres Badung, Bali akhirnya bisa mengungkap identitas warga asing yang dibunuh di Badung, Bali. Selain mengungkap identitas korban, polisi juga menangkap 2 tersangka pembunuh. 1 diantaranya adalah istri korban. Pasca penemuan jenazah warga asing di desa Sedang Abian Semal, Badung, polisi akhirnya bisa menguak identitas korban. Korban diketahui bernama Robert Gavin, warga dengan paspor Inggris dan Australia. Sebelum dibunuh, korban tinggal bersama istrinya Zulaika Nur asal Surabaya, Jawa Timur di suatu villa di Jalan Karangsari, Sanur. Selain mengungkap identitas korban, polisi juga telah menangkap seorang tersangka bernama Ariel yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan. Selain itu, polisi juga menahan istri korban yang diduga menjadi dalang kasus pembunuhan ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dibunuh di dapur di villa tempat mereka tinggal pada Senin malam. Usai dibunuh, mayat korban kemudian dibuang ke sungai kecil di desa Sedang, Bandung. Saat ini polisi masih memeriksa 3 orang lainnya yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini.
Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Andika menggantikan Majen TNI Doni Monardo yang kini menjabat sebagai Danjen Kopassus. Upacara serah terima jabatan dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko di Mako Pas Pampres Jakarta 22 Oktober 2014. Sebelum dipilih menjadi Danpas Pampres, Andika menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Andika juga pernah melaksanakan operasi di Timor Timur tahun 1990, operasi teritorial di Timor Timur tahun 1992, dan operasi bakti TNI di Aceh tahun 1994. Pengangkatan Majen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden merupakan permintaan Presiden terpilih Joko Widodo. Pemilihan Andika sebagai Danpas Pampres dinilai wajar dalam struktur TNI karena dalam tradisi pengangkatan Danpas Pampres, Panglima pastinya berkonsultasi dengan Presiden yang terpilih. Rekan-rekan sekalian, saya siap melaksanakan tugas dan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan seluruh perwira senior, dan juga yang paling penting adalah dukungan rekan-rekan media. Saya siap melaksanakan tugas. Anggap masih gadis sepeda. Pak, tanggapan dengan kedekatan dengan Pak Jokowi itu gimana, Pak? Tanggapan Bapak? Saya pokoknya siap melaksanakan tugas, Mbak. Jelas saya setelah ini akan laporan kepada Presiden. Saya siap melaksanakan tugas yang saya yakin juga pasti ada petunjuk buat saya. Sudah ada instruksi dari Pak Jokowi kan ada biar lebih fleksibel ketemu dengan rakyat, itu bagaimana Pak langkah Bapak untuk fleksibel tapi tetap aman, Pak? Seperti yang disampaikan Panglima TNI, fleksibilitas perlu karena itu keinginan beliau. Sayalah yang harus menerjemahkan petunjuk beliau agar bisa terwujud tetapi juga tetap aman sesuai dengan instruksi Panglima TNI. Nah, belum itu, nanti baru setelah ini saya menghadapi. Pak, mulai mengamankan. Ya mulai sekarang. Mulai hari ini, Pak. Ya mulai hari ini. Kalau Pak di sistemnya seperti apa Pak? Ya itu tadi kita lapor kepada Bapak Presiden. Ya. Pak, dari pengamanan konvoy di kendaraan aja Pak ada beberapa yang dikurangi Pak, seperti motor sniper. Nah, nanti untuk mengcover keamanan Presiden dari jarak dekat gimana? Kalau operasi saya mohon maaf bisa bicara. Mas ya. Saudara, ada sebuah pesawat asing asal Australia pada Rabu pagi dipaksa mendarat di Bandara Samratulangi, Manado karena memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ya, pilot pesawat asing itu sempat menolak mendarat saat diminta mendaratkan pesawatnya. Pesawat asing yang terbang tanpa izin sudah dideteksi radar TNI Angkatan Udara sejak memasuki wilayah udara Kupang. Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 2 Marsikal Pertama Tatang Herliansyah mengungkapkan pilot Graham Paul Jackline dan co-pilot Richard Wayne McLean sempat menolak mendarat di Ambon dan ngotot melanjutkan penerbangan ke Cebu, Filipina. Dua pesawat tempur Sukhoi akhirnya dikerahkan untuk mengidentifikasi dan mendaratkan pesawat asing itu di Manado, Sulawesi Utara. Hingga kini pesawat jenis Beechcraft 95 dengan kode registrasi Australia itu masih ditahan di Bandara Samratulangi, Manado. Sementara pilot maupun kopilot masih diperiksa terkait pelanggaran wilayah udara.